Dalam video kali ini, saya akan membahas spoiler dari Tensei Star Slime Dataken. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila ada sedikit perbedaan dari segi percakapan dari novel aslinya. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami. Dan terima kasih bila kamu telah menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Di negara Brumun, saat ini Mayorless sedang bertemu dengan salah satu bangsawan. Bangsawan itu ingin Mayorless menjadi investor untuk bisnisnya. Tentu saja Mayorless sudah mendengar semua hal yang diinginkan oleh bangsawan tersebut. Dan menurut Mayorless, bangsawan tersebut tidak pandai dalam berbisnis. Apalagi bangsawan tersebut menjadikan elf sebagai budaknya, yang mana memperbudak elf berarti terlibat dalam sindikat besar, dan Mayorless tidak mau terlibat dalam hal tersebut. Mayorless masih berpikir gimana caranya untuk menolak tawaran dari bangsawan tersebut. Di saat sedang bingung, datanglah Rimuru yang ingin bertemu dengan Mayorless. Akan tetapi, karena Mayorless sedang menerima tamu, Rimuru memutuskan untuk pergi dari ruangan Mayorless. Untuk yang belum tahu, Mayorless adalah partner bisnis Rimuru, yang mana Mayorless banyak membantu bisnis di negara Tempest, seperti menjual ramuan penyembuh, menjual ramen, dan lain-lain. Akan tetapi, melihat Rimuru datang, Mayorless langsung menyambut Rimuru dan melupakan bangsawan tersebut. Dan bangsawan tersebut mengatakan kepada Rimuru bahwa dia telah mengganggu rapat bisnisnya dengan Mayorless. Bangsawan tersebut meminta Rimuru untuk ganti rugi karena bangsawan tersebut batal bekerja sama dengan Mayorless. Melihat sikap dari bangsawan tersebut, Mayorless pun mengusir bangsawan tersebut dari tempatnya. Dan Mayorless lebih memilih untuk berbisnis dengan Rimuru karena Rimuru selalu mempunyai ide gila yang membuat darahnya mendidih dan ingin terus berbisnis dengan Rimuru. Dalam obrolannya bersama Rimuru, Mayorless menceritakan tentang bangsawan tersebut. Dan Mayorless mengatakan kepada Rimuru untuk tidak khawatir dengan hal tersebut. Dan Mayorless berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan bangsawan tersebut. Cerita mereka berdua pun berlanjut, di mana Rimuru menceritakan kalau dia bakal mengadakan event besar di Tempest. Dan event tersebut dinamakan dengan Tempest State Founding Festival. Dan Rimuru menceritakan tentang detail eventnya kepada Mayorless. Rimuru juga bercerita kalau dia telah merekrut koki dari dunia lain, dan orang tersebut bernama Yoshida. Tentunya itu semua berhasil karena bantuan dari Suna. Dengan adanya Yoshida, bisnis makanan di Tempest akan berjalan dengan lancar. Dan obrolan mereka pun terus berlanjut. Kali ini Rimuru meminta Mayorless untuk membantu Veldora karena Veldora sangat antusias untuk membuka toko teppanyaki. Mayorless menyarankan kepada Rimuru untuk membuat nama palsu untuk Veldora. Tujuannya agar bisnis berjalan dengan lancar. Diskusi mereka terus berlanjut. Rimuru meminta Mayorless untuk mengurus segala kegiatan yang ada di Colosseum. Jadi, Rimuru mau membuat Colosseum, dan salah satu acara event besarnya adalah pertandingan Colosseum. Desain Colosseum yang ada di Tempest nanti diadaptasi berdasarkan ingatan Rimuru tentang Colosseum di zaman Romawi kuno. Tentunya, karena bantuan Rapel, proses pembangunan Colosseum berdasarkan ingatan Rimuru pasti akan terrealisasi. Mendengar semua rencana Rimuru, Mayorless pun setuju untuk berbisnis dengan Rimuru. Rimuru juga mengajak Mayorless untuk tinggal di Tempest. Karena di Tempest tidak ada orang yang ahli dalam berbisnis. Rimuru mau kalau Mayorless memimpin departemen yang berhubungan dengan bisnis di Tempest. Dan setelah pembicaraan tersebut selesai, Rimuru memutuskan untuk pergi dari tempat Mayorless. Setelah kepergian Rimuru, Mayorless mengobrol dengan bawahannya, dan Mayorless menjelaskan bahwa dia bakal pergi ke Tempest. Mayorless pun menyerahkan bisnisnya kepada bawahannya.
karena Mayorles ingin fokus untuk mengembangkan bisnis bersama Rimuru. Rimuru juga sudah menyuruh pasukan bayangan miliknya untuk melindungi Mayorles, karena Rimuru nggak mau kalau Mayorles diganggu lagi oleh bangsawan yang aneh. Setelah dari tempat Mayorles, Rimuru memutuskan untuk bertemu dengan Fuze. Dan akhirnya Rimuru dan Fuze pun bertemu. Dalam basa-basinya, Rimuru menceritakan tentang kejadian melawan Gereja Barat. Dan dari percakapan tersebut diketahui Fuze adalah seorang ateis. Setelah banyak mengobrol, Rimuru pun mengasih undangan event besar tersebut pada Fuze, di mana Fuze dan Raja Brumun diundang untuk pergi ke event besar tersebut. Fuze juga bercerita bahwa Yuki mencoba bernegosiasi dengan Gereja Barat, di mana Yuki bersikeras supaya Gereja Barat tidak menyerang Tempest. Mendengar hal tersebut membuat Rimuru ingin memberikan undangan kepada Yuki. Akan tetapi, Fuze mengatakan bahwa Yuki saat ini sedang sibuk, dan berkemungkinan besar Yuki tidak dapat menghadiri event besar tersebut. Mendengar hal tersebut, Rimuru tetap ingin kalau Yuki dapat datang pada eventnya di Tempest, dan Rimuru meminta Fuze untuk memberikan undangannya kepada Yuki. Rimuru juga mengatakan bahwa Milim bakal ada pada event tersebut, dan hal tersebut membuat Fuze terkejut. Saat Fuze ingin meminta penjelasan Rimuru, Rimuru telah pergi memakai kekuatan teleportnya, dan Rimuru telah sampai ke Tempest, di mana dia disambut oleh bawahannya yang bernama Gobuemon. Gobuemon dan lainnya ditugaskan untuk melindungi Mayorles. Rimuru juga memerintahkan kepada mereka untuk mempelajari banyak hal dari Mayorles. Dan Rimuru memberikan salah satu pedang miliknya kepada Gobuemon dan berharap Gobuemon menjadi semakin kuat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah menerima pedang dari Rimuru, Gobuemon pun pergi. Di suatu tempat, di tempat Ramirez berada, di sana Ramirez sedang membuat keributan dengan bawahannya, di mana Ramirez bilang kalau dia mau memindahkan labirin miliknya ke Tempest. Akan tetapi, Beretta mengingatkan kepada Ramirez kalau Rimuru akan menolak rencana Ramirez. Akan tetapi, Ramirez bilang bahwa dia bakal memohon langsung kepada Rimuru. Dan Ramirez yakin bahwa Rimuru akan setuju dengan rencana Ramirez. Ramirez berkata bahwa dia sangatlah imut, dan karena hal tersebut, Ramirez yakin Rimuru bakal setuju dengan rencana Ramirez. Di depan gerbang barat di Tempest, Rimuru mendapat laporan terjadi masalah. Rimuru pun berteleport ke sana, dan ternyata di sana ada Ramirez yang sedang membuat keributan. Ramirez memaksa untuk memindahkan labirinnya ke wilayah Tempest, yang tentunya hal tersebut ditolak oleh para bawahannya Rimuru. Akan tetapi, Ramirez terus memaksa untuk memindahkan labirinnya, dan akhirnya Rimuru pun datang. Rimuru bertanya tentang apa yang sedang diributkan oleh Ramirez. Akan tetapi, Ramirez tidak mau bercerita tentang hal yang terjadi. Tidak lama kemudian, Beretta pun menceritakan semuanya. Yang intinya, Ramirez sudah terlanjur memindahkan segel pintu masuk labirin ke Tempest, di mana apabila Rimuru menolak hal tersebut, Ramirez bakal menjadi tunawisma. Ramirez meminta izin kepada Rimuru untuk dirinya membuat gubuk kecil di daerah Tempest, di mana gubuk itu bakal menjadi pintu masuk menuju labirin miliknya. Demi melancarkan rencananya, Ramirez meminta trainee untuk membuat tidur para penjaga di gerbang barat. Ketika proses pembangunan gubuk, ternyata bawahan Rimuru lainnya datang, dan mereka memergoki Ramirez sedang membuat bangunan ilegal di wilayah Tempest. Dan setelah itu terjadilah keributan, di mana Ramirez langsung membantah bahwa dia telah membangun gubuk secara ilegal di wilayah Tempest. Sayangnya, Ramirez adalah pembohong yang buruk, di mana Rimuru pun berpikir untuk membuat sesuatu yang gila. Rimuru ingin menjadikan labirin sebagai tempat para petualang untuk berburu monster. Setelah Rimuru berdiskusi dengan Ramirez, Rimuru mengizinkan Ramirez untuk membuat gerbang menuju labirin, dan pintu itu bakal ditempatkan oleh Rimuru tepat di bawah tanah Kolosium.
Tentunya, penempatan di bawah Kolosium adalah pertimbangan yang sangat menguntungkan buat Tempest, karena ada banyak penginapan, restoran, dan lain-lain di dekat Kolosium. Rimuru berpikir ketika para petualang telah selesai menjelajahi labirin, mereka bisa beristirahat dengan mudah. Akan tetapi, Ramirez tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Rimuru. Ramirez terlihat senang karena Rimuru mengizinkan dia untuk memindahkan labirin ke Tempest. Karena jika Rimuru memberikan Ramirez pekerjaan, Rimuru akan memberikan Ramirez minimal 2 koin emas per hari. Saat ini, Ramirez sedang miskin, dan karena pekerjaan tersebut, Ramirez berpikir dia bakal kaya raya. Dan Ramirez berpikir bahwa dia bakal dikenal sebagai Demon Lord yang kaya raya. Dan diskusi antara Rimuru dan Ramirez berlanjut. Dalam diskusi tersebut, Rimuru mengetahui bahwa Ramirez dapat memindahkan benda apapun ke dalam labirin, termasuk kota dan properti di dalamnya. Rimuru juga bertanya kepada Ramirez seperti berapa banyak lantai yang dapat dia buat, berapa hari proses pembuatannya, apa yang akan terjadi pada monster ketika di labirin, apakah Ramirez dapat mengubah interior di dalam labirin sesuka hatinya, dan apa yang terjadi bila para petualang mati di dalam labirin. Alur cerita Tenshi Chitara Slim Dataken akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe, serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini, dan linknya saya letakkan di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.